melebarkan sayap ke Depok, yaitu ke UI. Kemudian alhamdulillah bisa lebar sayap lagi, yaitu dengan naik pesawat ke Korea di situ. Nah, yang foto ini foto bukan di Korea, tapi foto ketika saya berkunjung waktu itu adalah ke Nggak jalan lagi tuh. Gitu. Fotonya nggak jalan terus. Ya. Oke, kemudian, nah ini tadi ya sharing saya. Ini foto saya ketika musim pertama ya, musim salju, musim dingin, yaitu Februari, saya nyampe sana. Kemudian ketika sekitar April, saya ketemu dengan sakura di sana. Atau kalau bahasa Koreanya itu adalah bulkut. Ya, kalau sakura kan Jepang ya. Kemudian fall saya ketemu dengan daun-daun merah kuning yang namanya adalah dampung. Kemudian, nah ini tadi yang saya tunjukkan, yaitu foto bridge di Jeonju di sini. Saya main-main ke Jeonju. Jadi biasanya ketika weekend di situ, kalau ada waktu berkunjung ke tempat lain, yaitu ke kota lain di sana. Dan ini foto saya supaya kelihatan kuliah. Jadi saya tampilkan foto ketika saya presentasi di situ di conference di Daejeon. Oke, sekarang kita coba masuk materi yang diberikan ke saya ya. Nah, di sini saya diberikan materi yaitu gimana sih atau kapan sih kita harus mencari beasiswa. Setiap dari kita pasti punya suatu keputusan yang harus diambil ya. Apakah saya mau kerja setelah lulus, ataukah menikah, ataukah saya mau kuliah lagi, atau yang mana sih jadinya bakal galau di situ. Jadi ada 4 hal kemungkinan di sini. Kalau misalkan pilihan kita jatuh pada yang kuliah, oke, pada kuliah, nah berikutnya kita harus mikir lagi, oke, saya mau kuliah. Saya mau kuliah apa sih? Jurusan saya apa di situ? Apakah saya mau ngambil jurusan informatika? Apakah saya mau ngambil jurusan manajemen? Ataukah saya mau ngambil jurusan yang lain di situ? Oke. Kemudian setelah saya tahu saya mau ngambil jurusannya apa, kuliahnya mau di mana sih? Apakah mau di dalam? Kalau di dalam itu apakah mau di negeri ataukah di swasta? Ataukah saya mau keluar negeri? Keluar negeri juga mau kemana kita? Nah, pastinya ketika mau kuliah di sini, yang kendala pertama adalah kita pasti ditanya, ada biaya nggak di situ? Ada nggak sih kesempatan scholarship atau beasiswa yang bisa saya ambil ketika melanjutkan sekolah di sini? Nah, untuk scholarship sendiri, kita berikutnya harus mencari-cari informasi. Informasi pertama, kalau mungkin buat yang baru cari beasiswa, kita melihat link yang pertama di sini, yaitu indbeasiswa.com. Di situ merangkum semua beasiswa dari hampir semua negara ya di sana. Jadi ini sebenarnya yang dituliskan di ND Beasiswa itu sebenarnya adalah terkadang kalau ada info dia akan tuliskan ulang di webnya dia. Nah, kalau dari kita sendiri, pemerintah Indonesia, sebenarnya dari Kementerian Keuangan ada yang namanya LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi LPDP ini memberikan kesempatan beasiswa kepada putra-putri terbaik bangsa kita ya, untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Kuliahnya bisa di dalam atau di luar negeri. Nah, untuk yang LPDP ini mungkin nanti Bapak moderator kita bisa sedikit sharing karena beliau memperoleh beasiswa LPDP di sini. Kemudian, kalau saya mau ke Eropa, beasiswa apa sih biasanya yang dicari-cari ketika mau ke Eropa? Biasanya adalah beasiswa Erasmus. Namanya adalah Erasmus. Nanti teman-teman sekalian bisa kunjungin
website Erasmus ini, biasanya Erasmus itu adalah kalau master atau enggak joint degree di sini. Erasmus ini tergolong syaratnya lumayan tinggi ya. Biasanya dia akan ditanya tuh di persyaratan, kita posisinya itu ranking keberapa sih dari sekian student atau sekian mahasiswa di sekolah kita. Biasanya dia akan minta one top persen di situ. Jadi kita masuk 1% teratas, itu yang Erasmus. Kemudian kalau kita mau ke Jepang, ini ada banyak pilihan. Yang pertama mungkin yang paling sering adalah beasiswa Monbu Kaguso atau MXT. Nah ini Bu Maya nanti bisa sharing ya, karena beliau punya pengalaman di sini. Sebenarnya untuk beasiswa Monbu Kaguso ini, apakah cuman untuk S2, S3? Enggak, dia bisa S1, bisa juga. Jadi ketika lulus SMA mau lanjutin S1 ke sana bisa mengajukan beasiswa Monbuso ini. Kalau mau S2 juga bisa sama Monbuso. Nah, rata-rata untuk Monbuso ini waktunya adalah sudah fix ya. Jadi misalkan yang saya tahu untuk S3 maksimal beasiswanya adalah 3 tahun. Lebih dari itu tidak akan di-cover oleh beasiswanya di sini. Oke, itu untuk Jepang. Kemudian ada pilihan lain, yaitu Impact Scholarship. Ini nanti bisa dilihat persyaratannya. Impact ini beasiswa yang ditawarkan penerimanya tidak terlalu banyak ya. Kalau saya lihat di websitenya itu sekitar 3-5 orang saja di situ. Jadi lumayan ketat juga sebenarnya. Kemudian ada Honjo International Scholarship Foundation. Ini juga menyediakan beasiswa bagi yang mau ke Jepang. Dan mungkin kita sudah kenal Fujitsu. Ternyata Fujitsu juga memberikan beasiswa. Nah, sekilas yang saya lihat itu lebih ke arah manajemen ya, Fujitsu Scholarship. Kemudian, nah kalau ke Korea, biasanya yang di tujuan awal itu pasti mereka akan ke Korea Foundation di sini. Korean Foundation ini adalah menyediakan beasiswa, listnya di situ. Jadi bisa dari Korean Foundation, bisa juga dari KGSP ya. KGSP ini adalah beasiswa dari pemerintah Korea. Di KGSP ini nanti kalau rekan-rekan lihat di sana itu banyak jenis beasiswanya. Apakah beasiswa untuk sekolah S1, S2, ataukah mau hanya exchange program, kalau mau sekolah bahasa seperti apa, itu ada di websitenya yang KGSP. Nah, kalau saya sendiri di mana, kebetulan saya kemarin ngambil beasiswanya dari sini, UST. Jadi sebenarnya sebelum UST ada, saya langsung ngajuin beasiswanya ke KIS. KIS adalah tempat saya mengambil S2. Nah, sekarang KIS itu pendaftarannya adalah melalui UST, University of Science and Technology. Nah, yang berminat untuk UST ini lebih ke arah Science and Technology ya. Jadi kalau sosial itu tidak ada departemen atau jurusan yang bisa diambil. Kalau secara persyaratan ya untuk UST sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Dari bahasa Inggris juga standar ya. Kalau misalkan TOEFL 550, kalau TOEIC 750, IELTS adalah 6 di situ. Jadi masih standar. Nah, kemudian untuk ASEAN, nah di sini ternyata juga ada beasiswa ASEAN. Nah, ada ASEAN Scholarship for Indonesia. Jadi beasiswa ASEAN khusus untuk orang-orang Indonesia itu kita bisa dapat. Nah, sekolahnya di mana sih? Kalau ASEAN Scholarship berarti sekolahnya adalah ya di ASEAN. Mau ngambil di Indonesia boleh, mau kuliahnya di Thailand monggo, mau di Filipina, Singapura dan lain-lainnya bisa. Tapi scholarship-nya adalah melalui website ini, moe.gov.sg di situ. Itu kalau mendapatkan beasiswa dari si ASEAN.
Nah, juga tetangga dekat kita yang lumayan kaya ya, yaitu Brunei, dia juga menyediakan banyak sekali beasiswa. Bisa ke sana juga. Nah, kalau ke Amerika, Amerika Serikat di sini yang sering dicari-cari itu adalah Fulbright Scholarship di situ. Scholarship kurang R ya di situ, mohon maaf. Fulbright Scholarship, jadi ini sebenarnya dari Aminef ya. Di situ ada banyak programnya untuk Fulbright-nya. Kemudian ada juga Humphrey Fellowship. Oke, jadi yang mau ke Amerika Serikat bisa dilihat di situ. Biasanya syaratnya adalah dia selain TOEFL atau IELTS atau TOEIC, Amerika Serikat tidak menerima TOEIC ya. Selain TOEFL, mereka akan mensyaratkan yang namanya GRE atau bahkan adalah ada yang namanya GMAT. Nanti Pak Andreas bisa sharing tentang GRE dan GMAT di situ. Kemudian kalau mau ke Australia, ada namanya Australia Award Scholarship. Nah, Australia Award Scholarship, nah di websitenya ini udah khusus buat Indonesia. Jadi memang khusus beasiswanya adalah untuk orang-orang Indonesia. Sehingga secara kalau mau persaingan adalah saingannya hanya sesama orang Indonesia. Kalau yang Erasmus, Fulbright, apalagi tadi Humphrey itu kan saingannya masih dengan orang-orang di luar Indonesia. Oke. Nah, kemudian di Timur Tengah nih. Timur Tengah juga ada nih. Ada namanya King Fahd University of Petroleum and Minerals. Kalau King Fahd ini lebih ke arah energi ya. Jadi lebih ke sains sosial, dia tidak ada di situ King Fahd. Kemudian ada lagi King Abdullah University of Science and Technology. King Fahd sama King Abdullah di sini dia secara beasiswa lumayan besar sebenarnya. Jadi coba-coba saja yang mau ke sana sekalian, kan kalau yang muslim mungkin ya sambil menyelam minum air gitu, bisa umroh, bisa berkunjung ke menapak tilas jejak Nabi di situ. Oke, nah saya lanjutkan. Apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Step awal kan kita cari dulu tuh beasiswanya. Kemudian setelah lihat beasiswanya, kita checklist dulu nih. Lihat dulu, kita eligible nggak sih? Eligible maksudnya di sini adalah apakah beasiswanya itu memang untuk orang Indonesia, satu. Kemudian apakah dia secara umur kita masih memenuhi di situ. Oke, eligible. Apakah dia buat orang Indonesia? Apakah secara umur memenuhi? Apakah secara GPA dia kita juga memenuhi? Itu adalah eligibility. Setelah kita cek eligibility, kita bisa teruskan melihat prasyaratnya. Apakah dia butuh TOEFL, TOEIC, IELTS? Kalau misalkan butuh, berapa minimal skornya? Karena dengan tahu minimal skornya, kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kita sudah bisa langsung daftar nggak sih? Kalau misalkan belum memenuhi, berarti kan kita perlu prepare ya, persiapan dulu. Kemudian syaratnya juga dilihat lagi apakah dia butuh GRE atau GMAT. Nah, kalau misalkan nih dari kita, saya nggak mau ngambil GRE atau GMAT. Oke, berarti kamu cari beasiswa yang dia tidak mensyaratkan GRE atau GMAT di situ. Oke. Kemudian lihat lagi GPA. GPA ini adalah IPK ya kalau di kita. Biasanya itu kan rentangnya adalah kalau diminta itu rata-rata adalah 3,7 dari 4. Jadi skala 4. Jadi 3,7 dari skala 4. Kemudian syaratnya harus lihat lagi apakah rata-rata pasti dia akan meminta surat rekomendasi. Minimal adalah 2. Kemudian ada statement of purpose. Statement of purpose ini adalah sebenarnya kita berusaha membuat esai. Esai di situ menjelaskan tentang diri kita. Kita seperti apa orangnya, kelebihannya, kekurangannya, kemudian apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita mau mengerjakan apa sih kalau misalkan kita diterima di universitas yang kita daftarkan di situ.
Kemudian paling penting berikutnya adalah financial support. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kita, oke, saya akan nyari beasiswa, yang penting saya bisa keluar. Tapi ternyata nyampe sana duitnya nggak cukup kan, sama juga menyusahkan diri sendiri kan. Sehingga lihat detailnya. Support finansial yang dia sediakan tuh apa sih? Apakah dia tuition fee-nya disupport? Tuition fee itu adalah SPP ya. Kalau misalkan di tempat kuliah kita itu SPP apa ya, per semesternya, apakah dia di cover atau enggak. Kemudian stipend itu mirip gaji ya sebenarnya, kalau saya ngomongnya gaji bulanan di luar tuition fee. Kalian lihat dulu berapa besarnya itu, nanti kalian coba cross check juga, cari-cari kira-kira kalau misalkan di sana saya setiap bulannya kalau hidup butuh habis berapa sih. Misalkan nih, kalau yang di USD ya, misalkan dapatnya 1 juta per bulan, 1 juta won. Biaya hidup per bulannya berapa sih? Kalau dia ternyata 500, oh oke, saya masih aman. Tapi kalau biaya hidup per bulannya adalah rata-ratanya 4,5 dan kalian cuma menerima 500 kan itu juga mepet banget di situ. Jadi coba dilihat baik-baik. Kemudian insurance. Perhatikan di sini apakah di cover insurance-nya. Karena kalau tidak di cover insurance-nya berarti kita harus nyiapin dana sendiri. Contohnya adalah di Australia. Australia itu rata-rata insurance kita sendiri yang nanggung. Ya. Airfare ini tiket pesawat ya, di cover atau enggak. Kalian lihat. Housing juga apakah ada dana tambahan. Kalau misalkan kita tinggal di luar, itu coba dilihat, perhatikan baik-baik semuanya tuh. Nah, yang terakhir paling penting deadline di situ. Kalian lihat deadline-nya kapan. Jangan misalkan bulan depan adalah deadline pengumpulan, kemudian sebulan sebelumnya baru mempersiapkan. Itu perlu diperhatikan deadline-nya. Oke. Kemudian sehingga dari hal tersebut, persyaratan-persyaratan tadi, apa aja sih yang harus saya lakukan? What's next? Berarti kalau TOEFL saya, IELTS saya, atau TOEIC saya belum mencukupi, berarti saya harus siapkan dengan bahasa Inggris saya. Kapan saya harus mempersiapkan bahasa Inggris saya? Ya berarti ini mengukur dari kemampuan masing-masing di situ. Nggak usah terlalu buru-buru juga. Persiapan itu kapan sih sebenarnya? Persiapan kan sebenarnya dari sekarang ya. Kalau misalkan sudah berniat, berarti coba belajar bahasa Inggrisnya di situ. Belajar bahasa Inggris bisa macam-macam sumbernya. Ya, bisa belajar di tempat kursus, belajar sendiri juga bisa. Nah, nanti trik-triknya supaya bisa improve bahasa Inggrisnya akan dijelaskan oleh Kakak Nurmaya ya. Kemudian persiapkan dokumen yang diminta. Maksudnya di sini apa? Terkadang kan kalau kita keluar berarti adalah rata-rata semua dokumen kita harus diminta dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan ijazah kita nih, ijazah kita kan Indonesia, rata-rata berarti bahasa Indonesia. Nah, kalau masih bahasa Indonesia berarti kita harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, siapa yang harus menerjemahkan? Kita harus meminta jasa penerjemah yang tersumpah di situ. Akan sangat bagus sekali kalau dari universitasnya sudah menyediakan versi bahasa Inggris dari dokumen-dokumen transkrip ijazahnya. Itu akan bagus sekali. Kemudian browsing dan baca riset calon supervisor. Ini terutama untuk yang mau lanjut S2 sama S3 ya. Jadi lihat-lihat dulu calon supervisor itu apa ya, calon pembimbing lah di sana. Baca dulu risetnya, kemudian setelah cocok coba email si calon supervisor. Kenapa harus baca dulu? Supaya ketika email itu nyambung di situ. Enggak tiba-tiba, kalau orang Jawa kan ngomongnya ujuk-ujuk di situ, tiba-tiba, enggak tiba-tiba meng-email dan kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Kemudian setelah dari browsing, baca, kita akan bisa menyusun statement of purpose kita.
Nextnya, nah ini minta surat rekomendasi. Minta surat rekomendasi ini juga nggak bisa cepat ya. Ini juga harus jauh-jauh hari. Kalian minta ke pembimbing, misalkan pembimbing skripsinya yang dahulu, atau kepada dekan, apa, kaprodi yang tempat kuliah dulu, atau misalkan yang sudah kerja bisa minta ke atasannya di situ. Minta surat rekomendasi, berikan waktu kepada mereka di situ. Jadi paling enggak minimal 2 minggu lah buat mereka untuk bisa menyusunnya. Akan lebih bagus biasanya beberapa beasiswa itu menyediakan template ya, sehingga pembimbing atau atasan tahu lah apa yang harus dituliskan di situ. Kalau mau minta rekomendasi berarti harus jalin silaturahmi, jangan apa ya, lulus habis itu nggak pernah ngubungin lagi baru minta surat rekomendasi. Jadi coba dijagalah silaturahimnya di situ. Kemudian kapan harus persiapan? Kalau saya sendiri bilang minimal itu setahun sebelumnya itu sudah harus disiapkan. Minimal setahun sebelumnya udah harus disiapkan dari bahasa Inggris, berusaha menyusun tadi statement of purpose, kemudian surat rekomendasi dan seterusnya. Minimal setahun lah disiapkan sebelumnya. Kemudian setelah setahun itu kan nyoba terus, apakah langsung sukses? Enggak juga di situ. Ada yang memang dia bagus dan lakinya juga bagus ya, laknya, maka dia langsung keterima. Tapi ada juga yang sebenarnya dia sudah bagus secara persyaratan, tapi ternyata belum diterima. Berarti usaha terus kan, usaha terus, jangan menyerah di situ, karena kalau kita lihat yang para pejuang beasiswa di luar sana itu, kalau kita lihat di belakangnya mereka adalah nggak langsung keterima juga, beberapa kali dia butuh proses. Setelah kita berusaha sebagai muslim, yang terakhir apa? Senantiasa berdoa, ikhtiar kepada yang punya kehidupan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi, siapkan diri minimal setahun sebelumnya, tetap semangat di sini, jadi insya Allah pasti akan sukses dan terus berusaha.